Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 480. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pengasuh, dia hanya bisa melihat takdir. Saat ini Qin Chen hanya ingin menghentikan Mu Changwu, tetapi kecepatan Mu Changwu sangat cepat, dan Qin Chen hanya bisa mendekati sedikit dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengejarnya. Tiba-tiba 3 jalan bercabang muncul di gurun yang gelap ini. Tanpa ragu sedikit pun, Mu Changwu bergegas ke salah satu jalan. Qin Chen berhenti sejenak untuk beberapa alasan. Ketiga jalan bercabang ini memberinya perasaan jantung berdebar yang menakutkan. Seolah-olah mereka adalah 3 binatang liar dengan mulut besar, mencoba menelan semua yang masuk ke dalamnya. Bagaimana bisa ada 3 jalan di sini? Qin Chen ragu-ragu sejenak dan langsung memilih salah satu jalan yang dilewati oleh Mu Changwu. Akan tetapi sosok Mu Changwu benar-benar telah menghilang. Dan yang dilihat Qin Chen adalah tebing. Di kedua sisi tebing ada jurang tak berujung. Di seberang tebing ada kabut hitam. Tebing ini melintasi kedua sisi jurang. Di kedua sisi jurang energi hitam melonjak. Seluruh tebing panjangnya sekitar 1000 kaki. Jarak seperti itu dapat dilintasi oleh Qin Chen dalam satu langkah saat berada di luar. Tetapi di sini setelah Qin Chen melangkah ke tebing, dia tidak dapat terbang dan hanya dapat berjalan melewati selangkah demi selangkah. Qin Chen menggertakkan giginya, tidak ada tempat lain di sini. Jelas Mu Changwu hanya bisa menjadi orang lain yang pergi ke sisi tebing. Dia sangat waspada dan berjalan dengan hati-hati menuju sisi lain tebing. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun setelah setengah jalan, dia menyadari ada yang tidak beres. Ketika dia melihat ke tebing, dia merasa pusing untuk beberapa saat. Seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak dari lubuk pikirannya dan menghilang seolah hendak jatuh. Qin Chen terkejut dan buru-buru mendesak Kaisar Dewa 9 Bintang. Pusingnya langsung menghilang, tetapi setelah beberapa langkah, pusingnya kembali melanda lagi. Qin Chen segera mendesak metode rahasia jiwa dan mencoba yang terbaik untuk mencegahnya pusing. Rasa pusing yang melanda silih berganti, tidak bisa dihilangkan sama sekali dan ia hanya bisa menahannya. Kekuatan ini terlalu kuat. Jika Qin Chen tidak berlatih Wan Senju dan seni terlalang Tianyan, bahkan beberapa puncak tahap air Martial Emperor akan jatuh ke dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Qin Chen memikirkannya dan bergerak maju dengan hati-hati. Entah kenapa perasaan yang sangat aneh menghantui pikirannya, membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Apa yang salah? Qin Chen berpikir, ini Lao Yuan. Tiba-tiba Qin Chen terguncang dan akhirnya menemukan apa yang salah, karena dia kehilangan kontak dengan Lao Yuan secara tidak terduga. Lao Yuan. Qin Chen segera mentransmisikan suara kepada Lao Yuan, tetapi tidak peduli bagaimana dia memanggil Lao Yuan. Lao Yuan yang ada di dalam cakram Gyo Qiankun tidak merespon sama sekali. Saat berikutnya Qin Chen merasakan tebing di depannya pecah dan masih ada sedikit bayangan tebing di depannya. Beberapa hanyalah hutan belantara, dan di hutan belantara tulang-tulang besar berdiri dan mengelilinginya. Apa yang terjadi? Qin Chen mendengus dan satu-satunya jejak kecerdasan mental membuatnya segera memasuki cakram Gyo Qiankun. Untungnya hubungan antara cakram Gyo Qiankun dan Qin Chen masih ada. Ketika Qin Chen memasuki cakram Gyo Qiankun, Qin Chen segera merasakan keheningan di sekitarnya. Energi sihir hitam yang menakutkan dan mayat yang tak terhitung jumlahnya menghilang tiba-tiba tanpa jejak. Nah Qin Chen, kamu akhirnya masuk, kata Lao Yuan. Dia juga menemukan sesuatu yang salah dengan Qin Chen di cakram Gyo Qiankun. Tetapi ketika dia ingin menghubungi, ia menemukan bahwa ia tidak dapat menghubungi Qin Chen. Keduanya tampaknya dipisahkan oleh sebuah penghalang. Tetapi untungnya Qin Chen sendiri memasuki cakram Gyo Qiankun. Qin Chen menghela napas dalam, duduk di cakram Gyo Qiankun dan mulai menjalankan Dewa Kaisar 9 Bintang dan juga garis keturunan guntur untuk mengusir energi iblis dalam pikirannya.
Setelah mengeluarkan energi iblis itu, Qin Chen langsung membakarnya dengan api iblis King Lian. Energi iblis hitam ini diam-diam dapat menyerang pikirannya, hampir membuatnya tersesat di tebing. Itu telah melampaui metode setan alien biasa. Dari dalam cakram Gyo Qian Kun, Qin Chen dapat melihat dengan jelas bahwa tebing itu masih ada. Di mana ada celah, tidak ada tulang yang tak berujung. Segala sesuatu yang dilihat Qin Chen sebelumnya hanyalah ilusi. Sungguh sihir dan ilusi yang kuat. Qin Chen menghela napas dalam dan berkomunikasi dengan Lao Yuan untuk sementara waktu. Hanya untuk menemukan bahwa bahkan Lao Yuan tidak tahu asal-usul energi jahat ini. Setelah beberapa saat, Qin Chen tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal di dalam cakram Gyo Qian Kun. Sosoknya bergetar dan dia muncul di tebing lagi. Begitu Qin Chen muncul di tebing, energi iblis hitam dan ilusi yang tak ada habisnya datang lagi. Tebing di bawah kakinya sepertinya pecah dan menghilang lagi. Dan hutan belantara dan sejumlah besar kerangka muncul di depannya lagi. Kali ini Qin Chen langsung mendesak teknik terlarang jiwa surgawi dan juga api iblis King Lian. Ledakan, sekelompok api hijau bersinar terang dan menyilaukan. Dalam sekejap, energi hitam iblis itu ditekan oleh api hijau. Namun apa yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa di bawah api iblis King Lian, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada begitu banyak bayangan hitam. Di bawah jurang di kedua sisi tebing, energi iblis tak berujung melonjak. Berapa banyak bayangan yang ada? Qin Chen tidak bisa membayangkan. Apakah bayangan hitam itu merangkak keluar dari jurang ini? Qin Chen terus mendesak api iblis King Lian dan seberkas cahaya panas bertahan, mendorong energi hitam di sekitarnya lebih jauh. Meskipun bayangan hitam tidak memiliki fitur wajah, Qin Chen merasa semuanya digunakan menatapnya dengan mata dingin seolah-olah mengunyah daging dan darahnya sendiri. Qin Chen menghirup udara dingin beberapa kali. Ada terlalu banyak bayangan hitam di sini dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika semua bayangan hitam ini meninggalkan segel luar angkasa, bahkan keluar dari lautan guntur, maka Qin Chen tidak berani memikirkannya. Dia yakin jika ini masalahnya, maka Lei Zhou akan tamat dan bahkan surga kedua Wuyu pun akan tamat. Tapi Qin Chen tidak peduli dengan begitu banyak. Ada terlalu banyak bayangan hitam di sini dan dia tidak bisa membunuh mereka dengan basis kultivasinya saat ini. Sekarang Qin Chen ingin berterima kasih kepada Lu Jian karena membawakannya biji biru. Jika bukan karena Wonder Blue meningkatkan kekuatan api iblis King Lian, Qin Chen sangat percaya bahwa dengan kekuatan api iblis King Lian, dia ingin menghentikan energi iblis ini. Kesulitannya pasti sangat besar. Qin Chen terus memotivasi teknik terlarang jiwa surgawi dikombinasikan dengan api iblis King Lian. Qin Chen dengan cepat melewati tebing. Apa yang nampak di mata Qin Chen adalah sebuah tanah hitam, tetapi di atas bumi ada sebuah kuburan. Mu Changwu yang dia kejar sebelumnya duduk bersila di depan kuburan dan membuka matanya ketika dia melihat Qin Chen tiba-tiba muncul, menampilkan ekspresi terkejut. Hahaha, akhirnya aku menemukanmu, kata Qin Chen. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Mata Mu Changwu curiga. Dia duduk di atas kuburan dengan rambut lebat di tubuhnya seperti hantu membuat orang bergidik. Jangan khawatirkan tentang bagaimana aku datang ke sini. Aku penasaran bagaimana kamu datang ke sini, kata Qin Chen. Dia menatap Mu Changwu. Dia tidak percaya bahwa Mu Changwu memiliki api iblis King Lian dan teknik terlarang jiwa surgawi. Qin Chen sendiri hampir jatuh di tebing ini. Jadi bagaimana Mu Changwu datang ke sini? Pasti ada rahasia dalam dirinya. Dan kuburan itu, siapa kuburan itu? Mu Changwu tidak banyak berbicara. Pedang hitam pekat kembali muncul di tangannya dan itu langsung diayunkan ke arah Qin Chen. Tubuh Qin Chen memadat dan dia melayang ke langit, menghindari tebasan pedang hitam itu. Sosok Qin Chen melintas. Dia kemudian melarikan diri sejauh ratusan meter. Kamu mau lari kemana? Kata Mu Changwu. Dia kembali mengayunkan pedang hitamnya ke arah Qin Chen. Meledak dengan aturan kekuatan pemotongan. Cahaya pedang langsung menuju ke arah Qin Chen. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Qin Chen mencibir dan langsung memacu api iblis King Lian. Dan nyala api hijau bermekaran menutupi Mu Changwu sekaligus. Itu adalah kekuatan api yang membuatnya pergi sebelumnya. Tetapi kali ini Qin Chen terkejut. Api iblis King Lian menyinari tubuh Mu Changwu. Dan aura hitam tak terlihat muncul di permukaan tubuh Mu Changwu, menghalangi erosi api iblis King Lian.
"Saya tidak takut," kata Mu Changwu. Qin Chen terkejut. Kekuatan hitam pada tubuh Mu Changwu ini sangat aneh sehingga benar-benar memblokir erosi api iblis King Lian. Tapi bagaimana dengan ini? Sosok Qin Chen muncul di samping Mu Changwu, memukul dengan pukulan, menyapu dengan tinjunya, dan langsung menghantam lengan kanan Mu Changwu. Mu Changwu diledakkan dan pedangnya terbang. Tetapi sebelum Qin Chen meraih pedangnya, Mu Changwu telah bereaksi lagi. Pedang hitam kembali menebas ke arah Qin Chen. Langit langsung terkoyak menjadi riak dan kegelapan yang mengepul runtuh ke arah riak di tengah, seolah-olah langit pecah dan bumi pecah. Ruang di sekitar Qin Chen runtuh, seluruh tubuhnya langsung ditelan oleh kegelapan dan dia meledak. Mengapa orang ini tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Kata Qin Chen, dia menstabilkan sosoknya sedikit mengernyit. Dan pada saat yang sama, Lao Yuan tiba-tiba datang menyebabkan mata Qin Chen berkedip. Pedang kuno Banyue muncul di tangan Qin Chen dan pada saat yang sama, labu hitam juga dikeluarkan. Semut pemakan ki dan serangga api langsung keluar dan menyerbu ke arah Mu Changwu. Apa? Ada keterkejutan di mata Mu Changwu dan dia membanting pedang hitamnya. Lingkaran pesona hitam pekat tiba-tiba memadat menutupi seluruh tubuhnya. Semut pemakan ki dan serangga api yang tak terhitung jumlahnya jatuh kepada energi hitam itu dan langsung menggerogoti energi hitam di sekitar tubuh Mu Changwu. Menurut kebenaran ini jelas merupakan kesempatan yang baik untuk membunuh dan menangkap Mu Changwu. Tetapi Qin Chen tidak melakukannya, matanya berkilat dan sosoknya tiba-tiba muncul di depan kuburan. Pedang kuno Banyue langsung menebas ke arah kuburan. Bersembunyi begitu lama, saatnya untuk keluar, teriak Qin Chen dengan tajam. Ledakan, kuburan tiba-tiba meledak, memperlihatkan tulang busuk di bawahnya. Tulang itu cukup besar, panjangnya sekitar 3 meter, memancarkan energi iblis yang mengerikan. Tulang-tulang itu tiba-tiba terangkat ke langit. Dua pupil matanya menatap Qin Chen. "Jie, Jie, Jie, aku ditemukan olehmu. Kapan anak manusia menjadi begitu kuat?" Kerangka itu tertawa ke langit, membuat suara yang keras, dan suara ajaib terdengar di telinga Qin Chen, yang membuat Qin Chen merasa pusing. Iblis alien. Qin Chen menatap kerangka itu, dia jelas merasakan aura iblis alien dari kerangka itu. Jelas bahwa kerangka itu adalah iblis alien. "Hei, apakah kamu benar-benar tahu bahwa kursi ini adalah iblis alien? Nah, siapa kamu?" Kerangka itu memandang Qin Chen dengan heran dan mengerutkan kening. "Seharusnya aku yang bertanya padamu, sebenarnya tempat apa ini? Mungkinkah itu tempat tinggal iblis alien Anda di zaman kuno? Dan apa yang terjadi dengan Mu Changwu?" Kata Qin Chen mendengus dingin. "Jie, Jie, Jie, saat ini kamu masih mempertanyakan hal ini. Sekarang yang harus kamu pertimbangkan adalah hidup dan matimu. Kamu harus menjawab pertanyaan kursi ini terlebih dahulu. Jika kursi ini dalam suasana hati yang baik, mungkin kursi ini akan membiarkanmu tetap hidup." Kerangka itu memandang Qin Chen dengan dingin kemudian berkata lagi, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini melalui tebing? Kamu tidak bisa melakukannya hanya dengan api ini, kan?" Kerangka itu bertanya dengan curiga. "Anda memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui terlebih dahulu. Mungkin suasana hati saya sedang baik dan akan menjawab pertanyaan Anda," kata Qin Chen mencibir. "Tidak, aku yang mengendalikanmu. Apakah kamu tidak akan menjawabnya?" Mata kerangka itu membeku, kekuatan dalam tubuh meledak, dan ruang di sekitarnya bergetar dan menjadi kesurupan. "Hah, ini adalah kerangka tubuh monster darah. Apakah Anda mengambil binatang buas darah?" kata Qin Chen. "Jie, Jie, Jie, penglihatan yang bagus. Serahkan ke kursi ini." Ledakan, ruang di mana kerangka itu berada bergetar tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya menghilang. Dia menyapu dengan tinju ke arah Qin Chen. Qin Chen dengan cepat menghindar. Di mana tinju jatuh, seluruh ruang terguncang di bawah kekuatan rotasi itu. Kekuatan yang tak terlukiskan seperti meteorit yang jatuh ke tanah, seolah-olah seluruh langit telah runtuh. Ekspresi Qin Chen berubah memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tidak berani ceroboh, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi guntur. Pedang kuno Banyue didesak dan langsung menebas. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan dan langsung mengguncang keduanya. Apa? Kerangka itu terkejut, tinjunya benar-benar diblokir oleh Qin Chen. Di bawah keterkejutan, kerangka itu kemudian menampilkan serangan jiwa. Kekuatan jiwa yang menakutkan datang, Wan Senju. Qin Chen juga segera menampilkan kekuatan jiwanya. Ledakan, kekuatan jiwa dari kedua belah pihak bertabrakan.
dan pihak lain tidak dapat menembus pertahanan jiwa Qinchen, tetapi hanya menimbulkan riak pada penghalang jiwa Qinchen. Tetapi Qinchen begitu cepat sehingga dia bangun dalam sekejap mata dan pedang kuno Banyue menyapu, memotong kepala tengkorak itu. Apa? Di bawah kengerian, kerangka itu melonjakkan energi iblis dan langsung memblokir serangan Qinchen. Namun cahaya pedang menyapu berubah menjadi domain pedang dan dengan panik mencekik tulang ras alien itu. Siapa ras manusia ini? Kerangka iblis alien itu terkejut dan marah. Tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan energi iblis dan tubuhnya menjadi ganas. Energi iblis yang tak berujung naik. Seluruh tubuhnya memancarkan aura prasejarah kuno. Ledakan, cahaya raksasa keluar dari kehampaan dan langsung meledakkan domain pedang Qinchen, lalu bersiap meraih kepala Qinchen. Qinchen buru-buru mengeluarkan kuali kuno penekan iblis. Di tanah tak berpenghuni ini, Qinchen akhirnya bisa melepaskan kuali kuno penekan iblis tanpa takut dikenali. Begitu kuali kuno penekan iblis muncul, energi iblis yang tak berujung melonjak, meletuskan aura menakutkan yang mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Tubuh kerangka itu terkejut dan di bawah tekanan kuali kuno, seluruh ruang hancur membalikan dunia, mengguncang alam semesta. Kuali kuno penekan iblis adalah harta ras manusia purba dan secara khusus digunakan untuk menekan penguasa ras iblis alien. Ketika Qinchen berada di alam Yu kuno, Qinchen tidak bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya dari kuali kuno. Namun sekarang Qinchen telah menembus ranah Martial Emperor. Kendalinya terhadap kuali kuno telah mencapai ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, kuali kuno penekan iblis yang gelap gulita berputar, meledak menjadi cahaya terang, langsung mengelilingi ras iblis alien itu, tidak bisa bergerak. Kuali penekan iblis, bagaimana kamu bisa memiliki harta manusia purba seperti itu pada anak laki-laki? Kerangka itu ketakutan dan meraung. Cakarnya menonjol dan langsung menghantam kuali penekan iblis. Ledakan, kuali penekan iblis berputar dan menekan cakar yang tajam. Cahaya hitam meledak, cakar tajam itu terbelah seketika dan hancur. Kerangka itu sangat marah dan meraung. Bagaimana mungkin? Sebenarnya tidak buruk memiliki kuali penekan iblis. Yang mengerikan adalah Qinchen dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kuali penekan iblis. Di bawah keterkejutan, kerangka itu kemudian membuka mulutnya dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah manik-manik hitam. Aliran cahaya berputar di dalam manik-manik hitam ini. Ruang di sekitar kerangka itu tiba-tiba beriak. Wajah Qinchen tenggelam dan cahaya dingin masuk ke matanya, ingin pergi. Qinchen mengangkat tangannya, aturan ruang tiba-tiba muncul. Dan ruang dalam jarak puluhan meter langsung membeku. Kerangka itu terkejut, dia kemudian meraung dan tiba-tiba gelombang tak terlihat menyapu. Dan kehampaan di sekitar kerangka itu berangsur-angsur meredup dan hampir menghilang dalam kehampaan ini. Jika kamu bisa pergi, itu lelucon. Qinchen mencibir, ingin melarikan diri dari tangan master formasi tingkat 9. Qinchen mengangkat tangannya, arai Tiankong Wanjuan langsung ditampilkan untuk pertama kalinya. Itu langsung berubah menjadi formasi dunia besar yang benar-benar menutup dunia. Disusul dengan beberapa naga pembunuh yang keluar untuk bergegas menuju kerangka itu. Ini adalah naga pembunuh yang ditelan dari Gunung Tiandi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.